biasanya kalau untuk Sapera sendiri produksinya sehari berapa liter Pak? Ya kalau ternak di Sapera ini, kalau di tempat di kandang Telaga Rizky ini ya produktivitas paling tinggi pernah nyampe di 4 liter per ekor per hari. Kambing ini nggak melulu tentang daging, nggak melulu tentang, apalagi sekarang yang lagi viral itu kontes Pak ya, harga mahal apa segala macam. Nah, Telaga Rizky bisa membuktikan susu Pak ya, produksi susu teman-teman. Oke teman-teman, KSBS Etawa Lampu Channel, salam ngarit, bres, nggak bosan-bosan kita di kandang kambing lagi tuh teman-teman. Ini sekarang kita ada di Metro, di Telaga Rizky. Kita akan bertanya-tanya mengenai peternakan Telaga Rizky ini, konsepnya seperti apa, dan ini beternak kambing apa. Oke, ikuti terus, stay tune. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe teman-teman, like, dan juga komen. Oke teman-teman, ini kita sudah bersama owner dari Telaga Rizky 21 Pak ya? Ya, Telaga Rizky Farm. Bersama dengan Pak Winarko. Pak Winarko. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan nggak Pak sedikit tentang Telaga Rizky ini? Ya, Telaga Rizky ini adalah peternakan kambing perah yang bergerak di breeding, milking, dan pengolahan susu. Breeding, milking, dan pengolahan susu. Ya, dan menyediakan juga bibit kambing perah. Menyediakan bibit kambing perah. Tapi untuk fokusnya di mana Pak? Fokusnya pengolahan susu. Pengolahan susu ya Pak? Ya. Ini pakai jenis kambing apa kita Pak di sini? Ini yang sedang kita kembangkan jenisnya kambing Sapera. Pengembangannya ada beberapa kambing Sanen full blood. Kemudian kita silangkan dengan awalnya dengan kambing-kambing lokal di tahun 2018. Kalau kita startnya di 2017 ya. 2018 itu mulai kita kembangkan Sapera sampai ke 2020 dengan mengganti beberapa pejantan full blood gitu ya. Full blood. Terus sampai Sanen, sekarang ini ya, sampai sekarang ini sudah 90% lah Sapera. 90% Sapera. Ya, 5% Sanen dan 5% masih kambing lokal. Sapera ini Sanen peranakan Etawa Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kambing silangan dari kambing jenis impor dengan kambing lokal. Hasil silangannya itu orang memberinya nama Sapera. Sapera. Kenapa disilangin Pak? Ya, jadi kalau kita silangkan tuh sebetulnya kalau genetik unggul secara umum gitu ya. Jadi kambing-kambing jenis terutama dari luar ya, kayak Sanen, kemudian Anglo-Nubian, Togen, Alpin, dan beberapa jenis kambing dari luar itu memang dikenal kalau di di literatur atau di jurnal itu produktivitasnya sangat tinggi. Ya. Tapi kambing-kambing itu kalau dikembangkan di farm kayak kita ini, masih farm belum besar gini ya, dia tantangannya adalah harganya kan masih cukup lumayan mahal tuh. Jadi kalau kita ngambil yang umum dikembangkan di Indonesia itu kan kambing Sanen, karena pemerintah sendiri mengimpor kambing jenis perah ini dari Australia adalah kambing Sanen yang kemudian di pemuliaannya di BPTU Batu Raden dan dikembangkan di peternakan masyarakat. Karena kita bibitnya itu masih cukup tinggi, makanya kemudian untuk kambing perah ini kita silangkan dengan kambing lokal. Jadi keunggulan kambing-kambing jenis kambing perah seperti Sanen itu memang di negara asalnya sana produktivitasnya sangat tinggi. Sangat tinggi untuk susunya Pak ya? Ya, tapi kalau dia pindah alam di Indonesia kan secara infrastrukturnya kan beda, dari suhu, dari alam kan beda. Jadi bagaimana mensiasati supaya produktivitas tetap tinggi, dia disilangkan dengan kambing lokal. Ya, tujuannya adalah supaya pembawaan genetik Sanen yang produktivitas susu kambingnya itu tinggi dan bagus, itu tetap bisa dipertahankan, sedangkan kekuatan daya tahan tubuh dan kesehatan kambing Sapera ini mengikuti seperti kambing-kambing lokal. Oh ya, seperti yang ada di Indonesia. Fisiknya kuat tapi produktivitasnya juga masih tinggi. Gitulah harapannya seperti itu. Nah, kalau untuk Telaga Rizky ini yang saya tahu Pak, biasanya susu kambing itu kan dimanfaatkan juga untuk peternak-peternak kambing, terutama Etawa Kaligesing yang main di kontes Pak. Kalau Telaga Rizky sendiri gimana Pak? Memang larinya ke peternak lagi atau gimana produksi susunya? Ya, sebetulnya kalau yang kita kembangkan itu adalah hasil dari susu ini diolah untuk kebutuhan konsumsi manusia sebetulnya. Untuk manusia. Namanya kita bisnis kan, siapa yang beli untuk apapun ya silahkan aja. Oh, jadi untuk yang butuh mensupport kambing seni atau kambing kontes maupun kambing berdaging, kambing bur, yang terutama yang full blood kalau bur ya, dia konsumsinya kan disupport juga menggunakan
susu kambing. Iya. Nah, itu kalau lagi musim kontes juga kebutuhannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita nyarinya ke sini juga Pak ya? Ya. Oh iya. Karena kan kalau untuk kambing kontes ya dari teman-teman pemain kontesnya menyampaikan kalau susu yang dibutuhkan itu nggak bisa tergantikan susu sapi atau susu yang lain. Ya. Sehingga dia tetap harus disupport menggunakan susu kambing. Susu kambing yang terbaik. Ya, nah. betul. Jadi itu teman-teman sedikit tadi tentang Telaga Rizky Pak ya. Telaga Rizky 21 mulai bergerak di tahun 2017 Pak. 2017. Jadi teman-teman, kambing ini nggak melulu tentang daging, nggak melulu tentang, apalagi sekarang yang lagi viral itu kontes Pak ya. Harga mahal apa segala macam. Nah, Telaga Rizky bisa membuktikan susu Pak ya. Ya, susu. Produksi susu teman-teman. Betul. Dan ini ternyata setelah saya cari tahu nggak hanya susu murni Pak. Ya. Sudah dibubukkan juga. Ya. Jadi kami sudah mengembangkan berbagai macam olahan ya. Jadi olahan susu itu kalau produksi Telaga Rizky sendiri ya, dari mulai fresh milk, kemudian susu pasteurisasi, kemudian susu yogurt, kemudian keju, kefir, dan susu bubuk, Telaga Rizky memproduksi. Dan pemasarannya juga sudah ada. Kalau saat ini di Indomaret seluruh metro dia untuk susu bubuk sudah ada. Seluruh kota metro ya? Seluruh kota metro, PB di seluruh kota metro, dan beberapa toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Toko oleh-oleh, iya. Jadi, ternyata banyak Pak ya olahannya tadi ya? Banyak banget. Nah itu teman-teman. Dan semua itu bahan dasarnya dari susu ini, produksi sini. Bahan dasarnya menggunakan susu kambing, tapi kalau di Telaga Rizky ini kan bermitra ya. Jadi kami ini, Telaga Rizky ini menampung susu kambing dari peternak kambing perah seluruh Lampung. Oh. Jadi yang kami olah itu bukan hanya susu dari Telaga Rizky, nggak cukup lah. Nggak cukup Pak ya, malah diambil Pak ya. Kalau untuk sekarang Pak, ya paling kalau saya bilang untuk ternak lokal fokusnya di fresh milk ya Pak ya. Susu maksudnya, susu yang langsung dari kambing. Untuk harganya berapa sekarang Pak? Harganya kalau harga kami tampung dari peternak gitu ya, itu susu dengan kualitas baik itu harganya kami terima 17 sampai 18.000. 17 sampai 18.000 per liter ya Pak ya. Lumayan. Nah, biasanya kalau untuk Sapera sendiri produksinya sehari berapa liter Pak? Ya, kalau ternak di Sapera ini, kalau di tempat di kandang Telaga Rizky ini ya, produktivitas paling tinggi pernah nyampe di 4 liter per ekor per hari. Tapi itu paling tinggi ya. Paling tinggi. Tapi kalau secara average 1,5 sampai 1,8 itu udah cukup bagus. Rata-rata di 1,5 sampai 1,8. Ya, karena kan budidaya dengan 10 ekor induk, 20 ekor induk dibandingkan dengan ratusan induk seperti ini, dia agak beda. Semakin tinggi populasi biasanya average produksinya ya bisa lebih turun daripada kalau kita budidayanya hanya sedikit. Nah ini Pak yang jadi pertanyaan, ketika induk beranak kita mau produksi susunya, anaknya itu cempenya itu kita kasih apa Pak? Susu kambing juga. Susu kambing maksudnya gimana? Itu kan ada, kalau kita ada manajemen penanganan cempe sendiri ya, dia ada yang sapih langsung, ada yang masih ikut induk seperti ini. Beberapa ini kan masih ikut induk nih, karena keterbatasan lokasi. Jadi di Telaga Rizky kebetulan di tahun ini full atau udah overload populasi sebetulnya. Jadi idealnya itu kalau udah indukan ratusan seperti ini, setiap selesai beranak, habis beranak itu dia langsung disapih harusnya, karena kan satu pen ini isinya kan koloni sekitar 5 ekor induk. Satu pen seperti ini isinya 5 induk harusnya. Satu box ya Pak ya? Enggak, satu pen itu satu ini? 1,5 kali 3 meter. Ukuran kandang 1,5 kali 3 meter itu ukuran 5 induk? Ya, kalau kami ini 5 sampai 6 ekor induk, karena menyesuaikan kapasitas mesin perah kami. Mesin perah kami itu kan ada satu sisi 6 nozzle, dia ada 2 sisi. Jadi sehingga kalau satu pen isinya 6 ekor kan dia kalau diperah pas langsung satu ini ya? Ya, satu pen satu tempat pemerahan kan gitu ya. Jadi idealnya seperti itu. Jadi anak-anak tadi disapih, kemudian di seminggu atau 10 hari pertama itu dia mendapatkan kolostrum dari induknya. Ya, kolostrum. Jadi induknya itu kita ambil kolostrum, itu kita kasihkan ke cempe-cempe tadi selama kurang lebih seminggu. Nah setelah seminggu nanti kita pisahkan lagi antara cempe jantan dan cempe betina. Ya. Kalau cempe betina itu kita kasih tetap menggunakan susu kambing sampai dengan dia lepas sapi usia 3 bulan. Tapi kalau yang jantan setelah 10 hari sampai 1 bulan dia dioplos dengan susu sapi murni. Susu sapi murni. Oh. Kemudian setelah 1 bulan dia pakai susu sapi murni.
Oh, setelah kemudian 1 setelah bulan, 2 bulan dia susu sapi murni sudah dicampur dengan air matang biasanya. air matang. Oh iya. Tujuannya adalah untuk menekan kos, karena kalau di kambing jantan ini kan arahnya hanya ke pedaging. Iya, benar. Tapi kalau yang betina arahnya nanti kan ke pabrik susu, ke Pabrik produksi susu. susu. Jadi dari kecil nutrisinya harus kita cukup ya, Pak ya. Betul. Dia harus super lah, harus dibedakan. Nah, kalau untuk sapera sendiri, Pak, kalau kita mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk oke lah saya mau ternak sapera, saya mau susu. Apa Pak yang harus kita perhatikan, Pak? Ya, perhatikan tentunya kalau di peternakan kambing perah itu kunci pertama kan core-nya adalah jualan susu. Ya. Jualan susu itu harus higienis, harus sehat, harus aman. Ya, kita mulai dari kandang. Konstruksi kandangnya itu bagaimana kandang panggung, kemudian sirkulasi udaranya dia harus bagus, mudah dibersihkan, ada pemisahan antara kotoran padat dengan kotoran cair, supaya tidak terjadi bau kandang yang terlalu berlebih. Ya, itu nanti mempengaruhi hasil rasa di susu, supaya susunya nggak amis, nggak perengus gitu ya. Nah, kemudian setelah sanitasi konstruksi kandang itu sudah baik sesuai dengan standar, pemilihan bibit. Pemilihan bibit ya, bagaimana mencari bibit-bibit unggul dari indukan-indukan yang produktivitasnya bagus. Nah, setelah bibit itu kita dapatkan, kemudian pakan, ketersediaan pakan. Jadi baik dia jumlah ketersediaannya, kemudian mendapatkan pakan dan ketersediaan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang panjang. Itu yang harus diperhitungkan. Istilahnya bank pakan lah Pak ya, bank pakan bisa atau bank pakan, bisa juga stok pakan. Karena ada beda antara bank pakan dengan stok pakan. Kalau stok pakan berarti kita cukup membeli untuk disetok. Iya. Kan itu ya. Jadi kita nggak perlu lagi punya lahan kan itu kan. Kalau kayak kami ini ternak di metro ini kan di pemukiman nih. Iya. Di situ udah rumah orang, di sana rumah orang kan itu ya. Di sana rumah orang. Jadi kemudian harga tanah juga kalau untuk nanam hijauan itu iya, investasinya cukup investasinya mahal. Nah, tinggi. jadi kami lebih memilih untuk menyetok pakan aja. Stok pakan. Jadi ini kami pakan beli nih Pak ya? Beli. Jadi beli, kami stok aja di sini. Itulah untuk memenuhi kebutuhan kami. Kalau pilihan bank pakan itu bisa aja, tapi itu tadi harus siap dengan lahan. Kalau punya lahan yang luas ya bagus juga. Bisa, boleh. Iya. Berarti di sini rata-rata apa Pak? Nggak hijauan berarti Pak ya? Nggak ada hijauan apa di sini Pak? Di sini konsentrat sama silase daun singkong. Silase daun singkong dan konsentrat. Iya. Itu kan beli nih Pak ya? Beli. Masih ketemu Pak hitungannya? Ya kalau kita kalkulasi sih misalnya kayak induk seperti ini ya, induk-induk ini dia konsumsi pakan kalau untuk konsentrat hitungan pakan tuh kurang lebih kalau kami kan di angka 4-6% kering gitu ya. Kosnya satu induk itu bisa kurang lebih 12.000. Tapi itu belum tenaga kerja, belum penyusutan kandang dan operasional ya. Paling tidak dia HPP-nya itu sekitar kalau kami jual eceran susu segar di sini kan 35.000 ya. 35.000 itu berarti HPP-nya paling hanya di nggak nyampe 500 ml, nggak nyampe setengah liter. Artinya kalau dia produksi, kalau setengah liter aja kan masih berapa tuh? Setengah liter kali 35 kan 17.500. Berarti masih sisa kan? Masih sisa. Karena tadi kosnya cuma 12.000 kan. Nah, artinya kalau kita keluar 1,5 liter ya kita ada free 1 liter yang bisa kita gunakan untuk pemilik maupun untuk operasional. Apalagi kalau dia sampai maksimal tadi 4 liter sehari itu Pak ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman sekilas tentang kambing sapera dan produksi susu yang sudah dilakukan oleh Telaga Rizky 21 ini luar biasa menurut saya, karena inilah contoh peternak yang harus kita lihat gitu. Nggak hanya susu murni Pak ya. Kita bisa olah dengan yogurt apa segala macam tadi. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa memotivasi teman-teman. Nanti setelah video ini mungkin kita bakal review Pak. Bisa review kambing-kambingnya Pak. Bisa. Harga-harganya segala macam. Mungkin teman-teman ada yang tertarik. Bisa. Nah, tadi itu sekilas tentang gimana kita memproduksi susu. Terakhir Pak, pesan-pesannya buat peternakan mungkin bisa dikasih teman-teman. Ya bahasanya beternak kambing perah itu kalau menurut kami itu masih sangat kalau kita nyebutnya prospektif lah, karena kebutuhan susu itu sebetulnya cukup tinggi, apalagi kalau kita bisa masuk ke PGN, makan bergizi, bisa masuk ke sana, itu prospeknya sebetulnya masih tinggi sekali. Jadi buat teman-teman yang breeding, misalnya breeding itu kan yang dihasilkan dia ujungnya adalah anak gitu ya.
Jadi kalau digeser ke milking, dia anak itu bonus. Dia sudah dapat bonus, ya. Susu, dapat anak juga. Dapat anak. Jadi sehingga hasil susu ini bisa kita gunakan untuk lebih memaksimalkan pengembangan farm. Karena kan itu untuk membiayai misalnya untuk beli pakan, ya, tenaga kerja, sehingga kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan farm kita ini menjadi lebih besar. Jadi teman-teman, ayo kita bareng-bareng untuk ternak kambing perah untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya. Siap. Mungkin begitu aja teman-teman, KSBS Etawa Lampung Channel. Salam ngarit, bres.